Selamat siang teman-teman, saya Gilbert Rivaldo Rumimper dari kelas C2 Malam dengan NIM 2190302160. Di sini saya akan mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Area fungsi bisnis yang saya ambil adalah food and beverage. Tanggal 18 Maret 2021. Nama pelaksananya adalah nama saya sendiri, Gilbert Rivaldo Rumimper. Langkah-langkah. Yang pertama ada identifikasi dan mengenali peluang. Kriteria yang pertama adalah prinsip untuk menarik peluang. Diidentifikasi berdasarkan kualitas esensial. Prinsip untuk menarik peluang bisnis saya ambil 4, yaitu yang pertama atraktif, yang kedua tepat waktu, ketiga mengakar, dan keempat tahan lama. Kriteria kedua adalah tren lingkungan bisnis, diobservasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Tren lingkungan bisnis strategis, saya mengambil 2. Yang pertama ada kekuatan ekonomi, yaitu tingkat ekonomi, level pendapatan, dan pola pengeluaran konsumen. Yang kedua ada kekuatan sosial, yaitu kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, dan apa yang dipikirkan orang. Kriteria ketiga ada karakteristik personil wirausaha. Dikenali untuk mengidentifikasi kesenjangan bisnis. Karakteristik personal wirausaha dapat mencakupi menjadi 2, yang saya ambil 2. Yang pertama ada pengalaman, yaitu berpengalaman sebagai bangket dalam sebuah restoran. Yang kedua ada faktor kognitif, yaitu mempunyai kualifikasi sarjana perhotelan dalam bidang servis. Kriteria keempat adalah masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalah di sini saya mengambil 3. Yang pertama ada sarana dan prasarana. Yang kedua ada SDM, dan yang ketiga ada kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah. Nah, kita lanjut yang kedua. Langkah kedua, mencari gap di pasar dan membangun ide-ide. Kriteria pertama ada metode diidentifikasi untuk membangun ide-ide bisnis. Metode untuk membangun ide-ide mencakupi 2. Yang pertama brainstorming, yang kedua adalah library and internet research. Yang kedua ada kesenjangan suatu produk atau jasa. Diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk atau jasa saya mengambil 2. Yang pertama ada kesenjangan pasokan, yaitu banyak orang membuat acara dan membutuhkan seorang bangket agar acara tersebut berjalan dengan lancar. Yang kedua ada kesenjangan kualitas, masih banyak bangket yang belum kompeten. Kriteria ketiga ada strategi mengisi gap pasar. Identifikasi berdasarkan hasil analisa kesenjangan. Strategi gap pasar di sini saya mengambil 2. Yang pertama ada penetrasi pasar atau menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Yang kedua ada diversifikasi atau menjual produk baru di pasar baru. Yang keempat ada tipe ide-ide. Diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Tipe ide-ide di sini saya mengambil 3. Yang pertama ada menyelesaikan masalah, yang kedua ada memberi kenyamanan, dan yang ketiga adalah memberikan manfaat kesehatan. Kita masuk ke kriteria terakhir, ide-ide bisnis, produk, atau jasa. Diidentifikasi untuk dikembangkan. Ide-ide bisnis yang diidentifikasi jasa, yaitu menyediakan jasa bangket. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.